Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan menetapkan kita untuk menjadi pemenang dalam hidup ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu menang? Haleluya. Saudara, berapa yang Bapak Ibu yang suami istri yang hadir hari ini? Angkat tangan dulu. Karena saya rindu keluarga-keluarga menang. Amin. Sekali lagi saya lihat dulu. Mana ibu Pak? Haleluya, puji Tuhan. Saudara tahu bahwa kemenangan itu bisa terjadi ketika kita bersatu. Katakan bersatu. Saudara tahu bahwa dunia hari-hari ini tidak baik-baik saja. Haleluya. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Tapi saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, percayalah Tuhan akan pasti menolong. Saya percaya orang yang mencari Tuhan, Alkitab mencatat singa-singa muda mati merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan hal yang baik. Yang mengerti katakan amin. Saudara ingin mengalami kemenangan dalam hidup ini, saya mau katakan suami istri harus sehati beribadah. Yang berkeluarga jawab dulu. Supaya ketika dengar firman Tuhan, sama yang didapat. Sehingga ketika pulang praktek begitu. Saudara tahu bahwa iblis ingin menghancurkan mulai dari mana? Dari keluarga. Suami harus betul-betul menjadi imam yang membawa keluarganya untuk dekat dengan Tuhan. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, aku datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mau keluarga-keluarga menang? Mau keluarga-keluarga menang? Bapak-bapak di tempat ini jadi menjadi kepala rumah tangga yang membawa keluarga untuk datang kepada Tuhan. Maka saya percaya keluarga itu akan menjadi keluarga yang kuat di hadapan Tuhan. Amin. Karena di mana ada kesatuan, di sana ada kekuatan. Kalau saudara lihat di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-12, ketika Yosua itu berperang memerangi orang Amalek, maka ada Musa, ada Hur dan Harun itu mengangkat tangan Musa supaya mereka mengalami kemenangan. Saudara, ketika tangan Musa itu turun, maka kekalahan ada di pihak orang Israel. Tetapi ketika tangan itu Musa terangkat, dan kenapa tangan Musa itu bisa sampai terangkat kuat? Karena ada dua orang di sebelah kiri dan kanan. Yang pertama adalah Harun dan yang kedua adalah Hur. Saudara, Alkitab mencatat kepada kita, kalau kita sehati, kita pasti akan mengalami kemenangan. Amin. Alkitab mencatat di dalam Markus pasal 2 menceritakan kepada kita di mana ada orang yang lumpuh. Itu ada empat orang yang menggontong orang lumpuh ini dan mereka bawa kepada Tuhan, dan Alkitab mencatat mujizat terjadi. Mau melihat mujizat terjadi? Sehatilah. Amin. Saudara mau melihat kemenangan terjadi dalam hidup ini, sehati. Kita doa mereka dijawab oleh Tuhan. Mau doa dijawab oleh Tuhan? Sepakat. Pulang dari tempat ini sepakat. Amin. Sehingga kita akan melihat, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya lihat WL pujian penyembahan, lirik lagunya, maka hari ini kita belajar bersama-sama. Ada pujian yang berkata jangan takut tadi. Hari ini saya nggak tahu apa menjadi ketakutanmu, tapi kita belajar. Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini, selalu ada jalan keluar. Katakan bersama-sama dengan saya, selalu ada jalan keluar. Semangat sedikit, selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita pernah mengalami masalah dalam hidup ini. Baru-baru ini, seminggu yang lalu, di daerah kami nggak jauh itu dari gereja kita,
Ada seorang ibu bunuh diri, gantung diri. Itu ibu begitu masih muda, masih 42 tahun. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Hanya satu, karena punya masalah. Oleh sebab itu, apapun masalahmu, saya mau katakan kepadamu, selama saudara berharap kepada Tuhan, selama itu ada jalan keluar. Apapun masalah dan persoalanmu hari ini, saya mau katakan jangan itu membuat saudara undur dari Tuhan. Masalahmu jangan itu membuat saudara jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah masalah itu membawa saudara berseru-seru kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku wahai letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kapan saudara akan melihat kelegaan? Bukan ketika saudara jauh dari Tuhan, tetapi ketika saudara datang mencari wajahnya, maka Tuhan akan turun tangan untuk jalan keluar. Saudaraku, mari kita baca bersama-sama. Lihat kisah di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat yang ke-9. 1, 2, Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14 kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap. 1, 2, ya. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, perjalanan orang Israel adalah gambaran perjalanan setiap kita anak-anak Tuhan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Orang Israel itu hidup di tanah Mesir sekitar 430 tahun. Dan Bapak Ibu Saudara, di zamannya Yusuf memerintah, orang Israel mengalami kehidupan yang sangat baik. Karena Yusuf memerintah di sana. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita setelah Yusuf mati dan naik Firaun yang tidak pernah mengenal jasa daripada Yusuf, maka Alkitab menceritakan kepada kita maka orang Israel mulai ditindas. Orang Israel mulai ditekan, diperbudak Bapak Ibu. Dan akibat daripada tekanan yang begitu berat itu, maka orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah dan kita layani itu bukan Allah yang tidak mendengar doa kita. Dia Allah yang standby, yang setiap hari siap untuk mendengar setiap cerita kita. Alkitab mencatat kepada kita ketika orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, maka Allah mendengar seruan mereka. Kata Alkitab mencatat mengerang. Pernah nggak tahu bagaimana orang mengerang? Yang tahu ini yang pernah melahirkan, betul atau betul Ibu Bu?
Ibu-ibu yang sudah melahirkan pernah mengerang. Saya punya anak 3. Dan 3-tiganya saya lihat ketika melahirkan. Dua. Kenapa? Karena yang terakhir itu sesar. Yang 2 saya tahu. Itu ngerang, saudara. Ya, makanya selalu saya bilang sama anak-anak muda ini, jangan pernah melawan mamamu. Karena pertaruhan nyawa ada di sana. Selalu saya bilang sama anak-anak saya, kalau kau masih melawan bapak, sebenarnya nggak boleh. Saya masih lapang dada. Tapi engkau lawan mamamu, itu mamamu sudah pertaruhan nyawa sama kamu. Hormatlah sama orang tuamu. Anak-anak muda, sayangilah orang tua. Saudara, mereka mengerang. Mungkin hari ini kita tidak seperti orang Israel itu ditindas, diperbudak. Saya percaya kita tidak ada yang ditekan seperti orang Israel. Tapi setiap kita punya masalah, baik masalah dalam keluarga, baik dalam masalah dalam pekerjaan, baik masalah dalam pendidikan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apapun masalah dan persoalanmu, jangan masalah itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah belajar dari orang Israel ketika mereka menghadapi masalah, masalah itulah membuat mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, identiknya ketika kita punya masalah, perhatikan reaksi orang Israel ketika mereka punya masalah. Saudara, dengan tangan Tuhan membawa mereka keluar. Kita tahu kalau baca nanti di dalam kitab Keluaran itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan harus menurunkan 10 tulah. Dan tulah yang terakhir adalah anak sulung. Itu mati mulai dari anak sulung Firaun sampai kepada anak sulung budak. Itu mati semua. Tetapi puji Tuhan, di dalam keluarga orang Israel tidak ada kematian. Kenapa? Karena ada darah. Di mana Tuhan memerintahkan kepada orang Israel, karena tengah malam aku akan melewati tanah Mesir. Dan di mana ada darah di rumahnya, maka di dalam rumah itu ada keselamatan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya percaya di dalam Yesus kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, hari ini apa yang Bapak Ibu alami ketika punya masalah sama dengan apa yang dialami oleh orang Israel. Ketika orang Israel telah keluar, kata Alkitab, makanya dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara iring Tuhan, lalu saudara berkata, kenapa aku iring Tuhan, kenapa masih ada masalah? Kita iring Tuhan tidak, saudaraku, tidak berarti dalam pengiringan kita dengan Tuhan bukan berarti semuanya mulus. Semuanya berjalan seperti apa yang kita mau. Tidak, Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan bahwa perjalanan kehidupan orang Israel menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel, itu tidak mulus seperti apa yang mereka bayangkan. Baru saja mereka keluar dengan tangan Tuhan. Dituntun oleh Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Tetapi perhatikan, walaupun Tuhan sendiri yang menuntun dan memimpin mereka, tetapi mereka berhadapan dengan masalah. Kalau Bapak Ibu Saudara rajin gereja melayani Tuhan, kalau diperhadapkan dengan masalah, dengar baik-baik, berarti Anda masih hidup. Amin. Masih hidup. Saya sering katakan, saudara tahu bahwa di mana tidak ada masalah, hanya ada 2 tempat di mana tidak ada masalah. Ada yang tahu? Yang pertama adalah kuburan, yang kedua di sorga. Di kuburan pun masih ada masalah. Ketika kuburan mau digusur, itu masalah, bertengkar. Ya. Ada pernah yang cerita sama saya, gara-gara itu keluarga berantem. Kenapa? Gara-gara mangokaho holing. Ada yang tahu itu orang kita Batak? Memindahkan tulang belulang. Gara-gara itu bisa berantem. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan baik reaksi orang Israel. Di ayat yang ke-10,
Kalau Bapak Ibu pernah mengalami masalah dan persoalan dalam hidup ini, maka kita belajar bersama-sama untuk bisa melihat jalan keluar terjadi dalam hidup kita. Kita lihat reaksi yang pertama yang dialami oleh manusia ketika menghadapi masalah. Kita baca di ayat 10, 1, 2 ya. Ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Reaksi yang pertama orang ketika punya masalah, yang pertama apa? Takut. Ada yang takut tentang hari esok di sini? Ada? Anak yang mau menghadapi meja hijau gedebu. Ada yang pernah pengalaman? Andreas pernah menghadapi, anak saya baru selesai dia meja hijau. Dia bilang sama saya, "Pak, sebelum maju ke depan aku udah gini-gini." Melihat wajah para penguji di depan udah gini-gini aku, Pak. Makanya ketika dia bilang, dia pergi dari rumah, dia bilang sama mamanya, "Mah, bantu dalam doa ya, supaya aku bisa." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, itu hal kecil. Ya, itu aja jantungnya udah. Yang masih kuliah nanti akan hadapi itu. Saudaraku yang terkasih, memang ketika kita menghadapi masalah itu, maka saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah merasa takut. Takut itu normal. Tetapi yang gak baik itu adalah kalau ketakutan itu menguasai kehidupan saudara. Sebab Alkitab mencatat Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Apa yang dia beri? Yaitu roh keberanian. Oleh sebab itu apapun masalah yang saudara hadapi, dengar baik-baik, saudara bersama dengan Tuhan. Alkitab mencatat jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saya percaya kalau Allah ada di pihak kita, maka Rasul Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang. Yang setuju dan mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi apapun masalahmu hari ini saudaraku, jangan takut. Orang Israel memang takut, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, supaya engkau bisa melihat solusi, engkau melihat jalan keluar. Jangan takut, serahkan ketakutanmu kepadaku. Sebab aku beserta dengan engkau. Kau takut masa depanmu? Engkau takut hari esok? Alkitab mencatat, serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan semuanya kepada Tuhan di dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Anak-anak muda takut tentang masa depanmu, jangan takut. Karena masa depan Alkitab mencatat, masa depanmu sungguh ada dan tidak pernah akan hilang. Yang setuju katakan amin. Saudara, tidak akan hilang. Makanya yang sekolah, yang kuliah, belajar dengan baik. Kalau bisa selesai tepat pada waktunya. Tidak ada yang selesai 6 tahun, 7 tahun. Ya, jadi reaksi yang pertama itu takut. Dan Tuhan bilang jangan takut. Sebab orang yang takut itu gak sempurna dalam kasih. Saya percaya kalau kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, ketakutan akan lenyap dari hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu hari esok ada di tangan Tuhan. Bagian kita adalah belajar, bagian kita adalah berusaha, bagian kita adalah bekerja, bagian Tuhan adalah memberkati kita. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 10, perhatikan ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini kepada kami dengan membawa kami keluar di Mesir? Bapak Ibu Saudara, yang kedua, reaksi orang ketika punya masalah selain takut, yang kedua apa? Saling menyalahkan. Pernah enggak ketika Bapak Ibu yang bapak-bapak yang berkeluarga ketika punya masalah di dalam keluarga,
Identik nggak menyalahkan? Ah, ini karena mama ini tadi. Kalau nggak gara-gara mama nggak begini. Bapak bilang, mama bilang, ah gara-gara bapak kan kepala rumah tangga. Kalau bapak nggak putuskan begitu nggak begini. Saudara, identiknya ketika kita menghadapi masalah selalu kita cari kambing hitam. Hari ini tidak perlu lagi saudara cari kambing hitam. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam hal apapun, jangan saling menyalahkan. Karena semakin kita saling menyalahkan, semakin rumit untuk jalan keluar. Tetapi semakin kita introspeksi diri, semakin kita evaluasi, semakin kita lihat kenapa. Tapi kalau hanya kita menunjuk yang lain, mengatakan yang lain yang salah, bukan aku, maka kita tidak akan melihat solusi. Tetapi ketika kita mulai introspeksi diri, mungkin karena aku, maka saudara akan lihat campur tangan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Mulai hari ini jangan saling menyalahkan. Kenapa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga? Karena saling menyalahkan. Ada di sini? Nggak ada yang ngaku. Masalah sering terjadi itu karena nggak ada yang mengalah. Egosentrisnya yang kuat. Selalu berpusat pada diri, selalu berpusat si aku. Yang tadinya aman-aman saja jadi panas. Ditambah bensin, terbakarlah. Oleh sebab itu berhentilah untuk saling menyalahkan. Katakan sampingin, jangan saling menyalahkan ya. Amin. Pulang dari tempat ini nanti kalau selama ini bapak-bapak suka menyalahkan ibu, bilang begini, mami ternyata salah selama ini. Demikian juga sebaliknya, ibu-ibu kalau suka menyalahkan bapak selama ini, bilang I am sorry papi. Ternyata selama ini banyak kita kehilangan hari-hari bahagia. Hanya karena kita sama-sama keras. Tapi kita mulai hari ini ke depan kita saling merendahkan diri supaya kita bahagia. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Apa yang ketiga? Selain menyalahkan diri, reaksi orang ketika menghadapi masalah, yang pertama takut, yang kedua menyalahkan diri, yang ketiga apa? Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang Israel sudah keluar dari Mesir. Tapi cara berpikir Mesir itu masih ada di dalam hidup mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau sudah ikut Tuhan, jangan pernah mau kembali ke belakang. Amin. Pernah dulu berapa tahun yang lalu, orang pernah bertanya kepada saya, dia berkata, Pak, kenapa aku semakin serius dengan Tuhan, semakin banyak masalah. Lebih baik dengan hidup lama. Seolah-olah dia dalam pengiringannya dengan Tuhan itu merasa dia kecewa. Saudara, apapun yang terjadi dalam pengiringanmu dengan Tuhan, dengar baik-baik. Jangan pernah kembali ke Mesir. Amin. Mesir itu berbicara tentang hidup yang lama. Sekali iring Tuhan, tetaplah iring Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi 7 kali ia akan bangkit. Apalagi orang yang gak benar. Oleh sebab itu hari ini apapun masalah yang diperhadapkan denganmu, ingat, sekali iring Tuhan, tetap iring Tuhan.
Karena ada orang ketika iring Tuhan dipikirnya iring Tuhan itu mulus semua, rezeki semuanya lancar. Tuhan memang berkati. Tetapi saudara, ini gambaran perjalanan orang Israel itu ada lembah, ada gunung. Tidak mulus. Tetapi satu hal yang harus Bapak Ibu tahu, bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan kondisi apapun. Dia ada bersama dengan saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan masalah membuat saudara kecewa dan membuat berkata, udahlah, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Tidak lagi adanya Tuhan, tidak ada lagi ibadah-ibadah. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah terbesik itu dalam pikiran. Sekali iring Tuhan, pandang terus ke depan. Karena di depan ada janji Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, Alkitab mencatat masalah biasa. Amin. Adakah yang pernah berkata begini, masalahku terlalu besar? Memang ada lagunya itu. Masalahku, karena ada lagunya itu. Masalahku yang terlalu besar. Saudara, kalau kita lihat Alkitab, tidak ada masalah yang terlalu besar. Amin. Sampai ibu-ibu taruh koin di sini. Suami pulang kerja, kenapa mami? Taruh koyo di sini. Iya, habis banyak masalah. Banyak pergumulan. Saudara dengar baik-baik. Masalahmu adalah masalah biasa. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Jadi apapun masalahmu, bilang masalahku itu biasa. Satu dua, ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu apa? Dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya ada beberapa hal ketika kita menghadapi masalah yang perlu kita tahu. Alkitab bilang begini, bahwa pencobaan atau masalah yang Bapak Ibu alami itu katakan bersama-sama dengan saya, masalahku biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi baik masalah dalam pekerjaan, masalah keuangan, masalah pendidikan, apapun bilang masalahku biasa. Sehingga kalau kita akan berpikir yang seperti itu, masalah itu biasa, kita tidak stres. Ibadah jalan terus. Kalau putus cinta bilang aku percaya Tuhan beri yang lebih baik. Amin. Kalau di PHK kerja bilang aku dapat pekerjaan yang lebih baik. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik. Jangan stres. Kenapa? Karena masalah biasa. Pegang firman. Alkitab mencatat rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Haleluya. Jadi setiap masalah pandang aja yang penting. Masalahku ini biasa. Aku diputus, percaya aku yang lebih baik akan lebih dapat lagi. Aku di PHK, aku percaya aku lebih baik dapat yang lebih baik lagi. Haleluya. Jangan gara-gara masalah stres. Lalu kenapa enggak ibadah? Banyak masalah. Kenapa enggak ibadah? Pergumulan banyak. Biarlah membawa kamu semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Masalah itu membawa engkau semakin serius dengan Tuhan. Sehingga kita akan melihat mukjizat demi mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bukan, perhatikan dengan baik. Setiap masalah kita adalah masalah biasa, bukan masalah malaikat. Artinya masalah manusia yang masih hidup di dunia ini. Di situ dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nggak pernah Tuhan mengizinkan persoalan itu melebihi kekuatanmu.
Kenapa kadang-kadang masalah itu seperti melebihi kekuatan kita? Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan manusia itu terbatas adanya. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya masalahnya kepada Tuhan. Itu kecil di mata Tuhan. Amin. Jadi masalah itu biasa. Jadi pulang dari tempat ini kalau ada masalah, ini masalah kecil dah. Amin. Ya, jangan gara-gara masalah saling menyalahkan, ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah, lanjut, setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan janji bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Ketika orang Israel menjerit-jerit, mereka takut. Mereka mulai menyalahkan yang lain. Mereka menyalahkan Musa yang telah menuntun mereka keluar. Maka ayat yang ke-13 Tuhan berkata apa? Percayalah kepada Tuhan. Hanya satu yang Tuhan minta, percaya saja. Dan ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa berkata, tongkat. Dan Tuhan berkata, angkat tongkat itu. Belahlah laut Teberaun itu. Dan ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka laut Teberaun terbelah. Dan orang Israel melihat jalan keluar. Saudara, apapun masalahmu hari ini, satu hal yang Tuhan minta, percaya. Amin. Percaya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Karena Alkitab mencatat bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, percayalah kalau kita beriman, kita mencari Dia, ada upah yang tersedia bagi kita. Hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi beban dan pergumulanmu. Satu hal pesan Tuhan hari ini, jangan takut. Jangan menyalahkan antara satu dengan yang lain. Tetapi hari ini Tuhan katakan, jangan kembali ke belakang. Jangan kembali ke dunia lamamu. Tetap percaya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Lagunya selalu ada jalan fit. Bapak Ibu, pesan Tuhan hari ini kepada kita, selalu ada jalan keluar. Jangan masalah membuat Bapak Ibu Saudara menjadi stres. Jangan masalah membuat Bapak Ibu Saudara tinggalkan Tuhan. Tetapi biarlah masalah itu membawa saudara dekat dengan Tuhan. Biarlah masalah membawa saudara semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Karena Yesus berkata, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini datang kepada Tuhan. Apapun masalahmu, percayalah firman hari ini, bahwa masalah itu biasa. Tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan setia, Dia berjanji, Dia memberikan jalan keluar. Kita akan melihat jalan keluar apabila kita percaya kepada Dia. Haleluya, kita angkat pujian itu. Selalu ada jalan. Ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhan ganti aja. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,
Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu Pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Yes, amen. Dia peduli Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, yes, haleluya. Dia peduli Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya. sampai mujizat Sekali lagi, namun satu yang Dia minta, haleluya. namun satu yang Dia minta, Agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar pada hari ini. Apapun masalah dan persoalan kami mau berkata selalu ada jalan keluar. Hamba berdoa berkati seluruh umat-Mu yang hadir hari ini. Apapun masalah dan persoalan mereka, kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Berkati keluarga lepas keluarga, berkati pribadi lepas pribadi. Apapun yang dikerjakan umat-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hamba berdoa, berkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini dan seluruh staf pengembalaan. Anugerah-Mu turun atas mereka. Hikmat dan pengurapan yang baru, Tuhan terus tambah-tambahkan. Sehingga lewat pelayanan mereka di kota ini, kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa terus terjadi. Tuhan akan tambah-tambahkan keluarga demi keluarga. Tuhan akan tambah-tambahkan pribadi lepas pribadi. Bahkan kami berdoa, raja-raja Tuhan akan tambah-tambahkan di tempat ini. Terpujilah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Dan bagi yang berjiwa muda, gereja kita juga ada ibadah dito yang diselenggarakan hari Sabtu jam
bertugas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media kita untuk mengetahui setiap info-info seputar gereja kita. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta tambahan kita. Untuk yang pertama, izinkan saya bertanya, adakah di antara kita jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya, boleh angkat tangan yang baru pertama. Ada 3, 4, 5. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya mewakili Gereja Bethany Believers menyatakan selamat datang, selamat bergabung. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pekan-pekan selanjutnya. Untuk pengumuman selanjutnya, ibadah raya hari Minggu untuk pekan depan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pastor Hosea Hendy. Akan diadakan pukul 10 pagi di ruang gereja kita tercinta ini. Mari sama-sama kita kembali berkumpul, berjumpa di minggu depan. Dan untuk pengumuman selanjutnya, untuk ibadah Bipro, untuk ibadah anak-anak muda kita di Sabtu depan, kita akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, yaitu Pastor Johannes. Bagi teman-teman yang berjiwa muda, anak-anak muda, atau mungkin Bapak Ibu yang memiliki saudara anak-anak yang masih usia muda, boleh bergabung di ibadah Bipro. Lalu pengumuman selanjutnya ada juga diakonia akan kita adakan setelah selesai ibadah. Kita akan memberikan diakonia kita kepada Panti Sinar Damai Sejahtera. Lalu untuk pengumuman yang terakhir, kita memiliki tayangan video. Harapannya banyak. Harapannya untuk sekarang mari kita jaga kehangatan, pelihara semangat dalam Tuhan, semakin berapi-api. Selamat tahun untuk gereja Bethany Believers. Semoga gereja kita semakin semangat, dekat, pasti, dan pelayanan semakin berkembang. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga harapan-harapan baik, doa-doa baik terwujud di usia yang baru. Selamat ulang tahun, dan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat ulang tahun gereja Bethany Believers. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi ulang tahun gereja kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan selamat ulang tahun untuk gereja kita. Happy birthday.
saya persilakan untuk yang menyalakan lilin. Kepada Bapak Hulu saya persilakan untuk menyalakan lilin pertama kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa sejenak, mendoakan. Mari sama-sama kita doakan gereja kita. Lalu di hitungan ketiga kita akan bersama secara simbolis meniup lilin kita. Ya Tuhan, semoga Kau memberkati gereja kami ya Tuhan di ulang tahunnya yang ke-6 ini Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, untuk para jemaat yang hadir di ulang tahun ke-6, kiranya bisa berjumpa lagi di ulang tahun ke-7 dan pekan-pekan ke depan ya Tuhan. Amin. Sebentar kami akan meniup lilin ini Tuhan, kiranya ini menjadi simbol kebersatuan gerejamu ini. Amin. Mari sama-sama kita hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Bethany Believer. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Gembala dan Pembina untuk kembali ke tempatnya. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan kembali duduk. Kita akan memberikan persembahan kolekte kedua kita. Sebelum itu mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kolekte ya Tuhan. Kiranya lindungi sertai berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau berikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Terlebih-lebih lagi ya Tuhan. Biarlah agar segalanya baik ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, persembahan kami mungkin tidaklah seberapa dan sesungguhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Tapi kami memberikannya sebagai tanda kasih kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang ready memberi dengan sukacita kita katakan amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun diam-diam terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan
Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus mendengar Sama kita naikkan pujian kita. aku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang terang, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Saya undang kepada pendoa syafaat. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa ya Bapa. Kami mengucap syukur karena pada siang hari ini sungguh perkenananmu dahsyat dan luar biasa. Pertolonganmu ajaib atas gereja kami. Jika kami masih ada sampai pada hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menginjak tahun yang baru. Artinya ada pengharapan baru dari Tuhan. Jika dulu Tuhan tolong, ke depan juga Tuhan tetap tolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya, penggembalaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami terjatuh, kami tidak akan tergeletak. Bahwa kami tidak perlu takut lagi karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami mengingat Tuhan ketika kami memulai pelayanan di tempat ini, Tuhan, kami memiliki rasa ketakutan, kami memiliki kegentaran. Tetapi hari ini pembelaan Tuhan tetap ada, bahwa gereja ini berdiri dengan kokoh. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan WL, singer, pemain musik, multimedia, asyir, tamborin, semua yang ambil bagian pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami. Kami melayani karena kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak pembina kami, Pak Hulu, Pak Jo, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu sempurna atas pembina kami, terus membina gereja ini dengan baik. Begitu juga hamba dan istri yang menggembalakan di tempat ini. Kami tahu kami jauh dari sempurna. Kami tahu kami punya banyak kekurangan. Kami tahu kami manusia biasa. Tetapi kami juga tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami tahu siapa yang membela kami. Kami tahu siapa yang mensupport dan mendukung kami. Oleh karena mau melangkah lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bersatu hati untuk jemaat semua, oh Tuhan. Hamba terbatas, tidak tahu atau hati kecil, jemaat satu persatu.
jerit kami, tolong lihat dan Tuhan dengar. Karena kami tahu mata dan telinga Tuhan tertuju di tempat ini. Dari mimbar kudus ini mengalir berkat, rumah lepas rumah, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menolak iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan, kuasa maut. Segala niat-niat orang berbuat jahat atas rumah Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa kami. God bless Indonesia. Berkat Tuhan melimpah atas Indonesia. Diberkati negara kami, diberkati provinsi kami Sumatera Utara, diberkati kota kami Medan. Kami tahu Indonesia masih aman karena begitu banyak orang berdoa bagi bangsa negara ini. Kami berdoa, kami tahu, kami sadar satu-satunya cara agar bangsa ini menjadi negara maju, semakin banyak orang berseru kepada Yesus Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, berkati negara kami, berkati presiden, wakil hingga jajaran terendah. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa keamanan dalam menjalankan ibadahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mungkin Bapak sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Lagi-lagi katakan, aku percaya, yes, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. sekali lagi. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri sorak-sorai, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati buah rahim kandunganmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Jangan pulang dulu ya Bapak Ibu, kita makan bersama. Sebelum itu silakan duduk. Bentar lagi kita sesi foto dulu ya. Kita sesi foto ya. Saya rindu asyir-asyir, tolong disiapkan. Ayo semuanya pelayan Tuhan, kita sesi foto dulu. Kita foto kenang-kenangan ya ulang tahun ke-6. Haleluya. Kita sesi foto, siap itu lanjut kita makan-makan ya. Haleluya.
Saya ngundang kita semua, nggak ada satupun tertinggal. Yuk maju ke depan, kita foto bersama ya, kenang-kenangan sekali. Saudara, Bapak, Ibu semua, yuk semuanya maju ke depan dengan segala hormat. Ayo, yang anak muda naik ke mimbar boleh, pelayan semua naik ke mimbar yuk. Haleluya. Boleh yang anak-anak muda naik ke atas mimbar, boleh. Haleluya. Ayo. Anak-anak muda boleh naik ke atas mimbar. Yang Bapak Ibu silakan, yang udah berkeluarga silakan duduk. Pak Silitonga silakan Pak. Bapak sama Ibu yuk. Ayo Pak. Ya duduk. Semua yang masih muda berdiri. Ayo Bu silakan Bu duduk. Duduk. Ayo yang udah Ibu Bapak, iya.